Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi krisis kehidupan sosial masyarakat dalam aspek ekonomi, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, yang menjadikan suatu perbedaan yang mencolok. Dalam hal ini, kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek. Misalnya dalam aspek keadilan pun bisa terjadi. Antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedakan dalam aspek apapun. Orang desa yang merantau di kota pun ikut terkena dampak dari hal ini. Memang benar kalau dikatakan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Adanya ketidakpedulian terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangan yang terlalu mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Banyak orang kaya yang memandang rendah kepada golongan bawah, apalagi jika ia miskin dan juga kotor. Jangankan menolong, sekedar melihat pun mereka enggan. Penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama, demografi, kedua, pendidikan, ketiga, perbedaan status sosial, keempat, kondisi kesehatan, kelima, ekonomi, keenam, kemiskinan, ketujuh, pengangguran, dan kedelapan, tingginya kasus kejahatan. Dampak kesenjangan sosial di masyarakat. Yang pertama, melemahnya wirausaha. Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, menghancur keinginan untuk jenis mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hal ini dikarenakan seorang wirausaha selalu dianggap remeh. Yang kedua, terjadinya kriminalitas. Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Hal ini disebabkan karena ketiadaan dana yang cukup serta kondisi sosial ekonomi yang bermasalah. Oleh sebab itu, masyarakat terdorong untuk melakukan berbagai macam tindakan kriminal. Yang ketiga, terjadinya monopoli. Kesenjangan sosial menyebabkan seseorang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebab seseorang mempunyai kekuatan baik dari segi ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya, akan berupaya untuk bisa lebih menguasai bidang masing-masing dengan cara melebarkan sayap kekuasaan mereka. Hal tersebut membuat rakyat miskin semakin tertindas karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melawannya. Sebagai contoh, maraknya pembangunan mal-mal di kota-kota besar atau pembangunan swalayan di kota-kota kecil, sedikit demi sedikit akan mematikan omset pedagang di pasar tradisional. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya kesenjangan sosial. Upaya mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, menomorsatukan pendidikan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja dan meminimalis kemiskinan. Keempat, meminimalis KKN dan pemberantas korupsi. Kelima, meningkatkan sistem keadilan di Indonesia, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Keenam, membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin. Contoh bentuk-bentuk kesenjangan sosial. Yang pertama, desa dan kota. Kesenjangan sosial antara orang desa dan dengan orang kota tentu saja berbeda jauh. Tentu ada alasan kenapa terjadinya kesenjangan sosial. Sebagai contoh, masyarakat di desa tidak banyak alternatif pekerjaan menjanjikan yang bisa mereka lakukan. Salah satunya pilihan mereka adalah menjadi petani. Padahal kita tahu hasil panen petani dihargai murah, padahal perawatannya cukup mahal. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Bentuk kesenjangan sosial yang kedua adalah masalah kualitas sumber daya manusia. Jika suatu daerah mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik, maka kualitas hidup dan perekonomian di daerah tersebut akan berjalan lancar. Yang ketiga, antar pulau. Bentuk-bentuk kesenjangan sosial yang terjadi antar pulau juga sudah disinggung sebelumnya. Kita melihat dari pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa sangat pesat dan banyak sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimanfaatkan sedemikian rupa.
Keempat, kekayaan atau ekonomi. Bentuk kesenjangan sosial, kekayaan atau ekonomi lebih menekankan pada kesenjangan pendapatan dan jumlah kekayaan dari individu dengan individu lain, sehingga terkesan memberikan tembok penghalang yang tinggi. Meskipun di mata Tuhan keduanya sama-sama makhluk ciptaannya, tetapi di mata manusia, strata ekonomi tetap menjadi patokan untuk memberikan penghormatan. Upaya aktif pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial. Upaya aktif pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar mampu bersaing dan punya keahlian untuk bekerja. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan akses yang sama untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan memberi akses yang sama, kesenjangan sosial bisa berkurang karena tidak ada perbedaan di kelompok masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya. Agar kesenjangan sosial bisa teratasi, sumber daya harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, masyarakat punya hak yang sama untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam perairan. Keempat, pemerataan pembangunan. Upaya lain untuk mengatasi kesenjangan sosial adalah pemerataan pembangunan. Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan atau tidak hanya berfokus di satu daerah saja. Misalnya pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik di daerah Papua. Contoh bentuk aksi nyata dalam menghadapi kesenjangan sosial. Menggusur kesenjangan sosial dengan GIMA. Dampak Gerakan Indonesia Mandiri atau GIMA diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat Indonesia. Peran aktif dunia usaha dan BUMN sangat diperlukan agar Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dapat dilaksanakan secara meluas dan berkelanjutan guna mendorong kemajuan bangsa. Gerakan Indonesia Mandiri atau GIMA diharapkan dapat berperan untuk mengecilkan Gini ratio atau tingkat kesenjangan sosial dan mencapai pemerataan ekonomi. Hal ini tentu perlu didorong dengan berbagai usulan-usulan program agar tercipta iklim positif bagi pengembangan koperasi, kewirausahaan, ekonomi kreatif, optimalisasi produk dalam negeri, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.